dibahas di usul fiqh juga berkaitan tentang al-ilmu. Setelah itu al-kalam. Nah, musannif di sini ya membawakan sebuah ungkapan rahimahullah taala Syaikhul al-ilmu ta'rifuhu, pengertiannya al-ilmu idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Idrakan jaziman. Ini pengertian yang bagus sekali yang beliau bawa di sini. Nah, ilmu itu, nah, ini sebagaimana kita yang kita sering sebutkan tentang ilmu. Ya, ada pengertiannya ilmu itu sendiri dalam khususnya di sufi ini ada pengertiannya. Ya, ada pengertiannya. Nah, apa dia pengertiannya? Disebutkan di sini adalah pengertiannya adalah ilmu idraku syai', mengetahui sesuatu. Mengetahui sesuatu ya ala ma huwa alaihi, sesuatu sesuai dengan apa adanya. Jadi ilmu itu mengetahui sesuatu dengan apa adanya. Maksudnya apa adanya maksud di sini apa? Yakni sesuai dengan yang sebenarnya. Mengetahui sesuatu dengan apa adanya atau yakni sesuai dengan yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Sebenarnya. Ya, ini menarik pengertian ya beliau bawa di sini. Nah, yep. Ya, idarakan idarakan jaziman. Nah, mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya, maksudnya yakni sesuai dengan yang sebenarnya. Ya. Toi lanjut, idarakan jaziman, dengan pasti atau yakin. Dengan pasti atau yakin. Nah, ini idarakan jaziman. Ya, mengetahui sesuatu dengan apa adanya atau yakni sesuai dengan apa yang sebenarnya. Nah, terus dengan apa? Dengan pasti atau ya yakin. Nih ya, jadi gambarannya dia mengetahui sesuatu itu. Yang dia ketahui ini harus sesuai dengan yang sebenarnya tentang sesuatu tersebut. Ya. Selanjutnya apa? Ya, pengetahuan tersebut yang dia ketahui tersebut selain dengan yang sebenarnya harus apa? Harus bersifat pasti atau yakin. Ya, insyaallah dipahami sampai sini. Ya, baik. Selanjutnya, nah contohnya nih, akaidaraki annal kulla akbaru minal juz'i. Lihat di sini contoh mengetahui bahwasanya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini contoh. Mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar, ya lebih besar daripada sebagian. Lebih besar daripada sebagian. Lebih besar daripada sebagian. Ini jelas sekali nih. Orang akan pasti ya memahami ya, seluruh itu ibarat 100 ya, dia itu lebih besar dari sebagiannya. Misalnya 50. Mana lebih besar 50 apa 100? Ya 100. Nah ini pasti orang mengetahui sesuatu tersebut dengan sebenar-benarnya,
dan dia yakin dan pasti, dan yakin. Nah, dia pasti dan ya yakin. Ada lagi nih, satu lagi contohnya. Nah, ini ma'ruf. Dia mengetahui sesuatu tersebut ya dengan apa ada, memang kayak gitu sudah. 100 lebih banyak daripada 50. Seluruh itu lebih besar daripada sebagian. Dan dia memahami tersebut dengan pasti atau yakin. Ya, taib. Selanjutnya wa anna niyata syartun fil ibadah. Nah, ini juga ini termasuk contoh dari pengertian ilmu ini. Niat itu merupakan syarat dari ibadah. Ya, ini termasuk apa? Contoh ilmu. Niat merupakan syarat dari ibadah. Ya, jadi artinya ditekan kalau orang apa mengetahui sesuatu, maksudnya mengetahui niat merupakan syarat dari ibadah, ya harus dia pahami, harus dia ketahui dengan apa? Dengan sebenarnya gimana sih niat merupakan syarat dari ibadah itu, gimana sih sebenarnya itu, gimana sih konsep yang benar. Nah, setelah itu harus dia pasti dan ya yakin. Nah, gitu. Dia itu. Ya. Iya. Syartun. Anda kan bacanya syartun tadi, bukan syartu. Syartun. Ya. Insyaallah di sini punya gambar, inilah pengertian ilmu. Ringkasnya ilmu itu adalah mengetahui sesuatu dengan yang sebenarnya, dengan apa adanya tentang hal tersebut. Setelah itu dengan pemahaman yakin dan pasti. Toib. Nah, biasanya lebih enak pemahamannya lagi tentang ilmu ini setelah kita ya mengetahui pengecualian, ada yang tidak masuk dalam pengertian secara istilah ini. Nah, makanya penulis ini bawakan contoh. Penulis di sini bawakan contoh. Nah, penulis di sini ya bawakan contoh. Ya, perhatikan disebut kalau musonif rahimahullah taala, fa kharaja bi qaulina, yang keluar dari perkataan kami. Maksudnya apa? Pengertian sisa istilah di atas. Ini yang keluar ini. Pakai bahasa kita karena ya lagi beliau apa? Mendefinisikan seperti itu. Nah, apa yang keluar? Nah, mulai satu seperti tadi ya, secara istilah dari idraku syai, mengetahui sesuatu. Ada keluar itu dari perkataan itu tuh. Mengetahui sesuatu apa? Adamul idraki bi kullati wa yusammal jahal basid. Mithl an yus'al. Adamu al idraki bil kulliyah. Kulliyah atau kulliyah. Kulliyah. Diyah. Kulliyatun. Ya. Wa yusammal jahal basid. Baik, menarik ini. Jahal basid. Nah, apa ini? Istilah-istilah ya biar kita paham. Baik, apa nih yang keluar dari perkataan kami apa? Mengetahui sesuatu. Jadi pana idraku saya dalam istilah itu maknanya mengetahui sesuatu. Apa dia adamul idraki bi kulliyah? Ya, dia tidak mengetahui sesuatu secara menyeluruh. Ya, coba dibayang. Nah, coba di apa namanya jadi renungi kalau baca sebuah kitab, telah sebuah kitab, belajar sebuah kitab nih. Tidak mengetahui sesuatu bil kulliyah secara menyeluruh. Atau dinamakan yusamma al jahal basid, kebodohan yang ringan. Jadi orang yang bodohnya ringan apa? Tidak mengetahui sesuatu secara menyeluruh. Itu bodoh yang ringan itu. Dalam pengertian usul fiqh. Saya nih tidak tahu secara keseluruhan satu masalah dalam fikih, dalam umum, dalam perkara agama. Saya ini termasuk bodoh yang ringan. Iya.
Ya, bodoh yang ringan. Nah, terus supaya ndak bodoh yang ringan apa? Ya belajar terus sampai mati. Ndak tahu ya tanya, bertanya, baca dan seterusnya. Banyak sekali ya kitab-kitab para ulama. Baca saja. Nah, taib. Nah, orang ini ringkasnya orang tidak mengetahui sesuatu secara menyeluruh. Artinya 100% ini. Dalam ilmu ini 100%. Nah, 100% dia tidak tahu sama sekali. 100% tidak tahu. Nah, orang kayak gini disebut apa? Disebut kebodohan yang ringan. Jahal basit. Taib. Nah, contohnya di sini. Mislil an yus'al. Contoh misalnya seseorang yus'al ditanya. Jangan baca yas'al ya. Yus'al ini bacanya. Seseorang ditanya. Nah, seseorang ditanya. Menarik ini. Nah, ada ini gini. Seorang ditanya, mata kanat Ghazwa al-Badar. Kapan terjadinya perang Badar? Nah, ini masalah agama nih. Ini masalah ilmu nih. Apa dia kata? Fayaqul dia jawab. Fayaqul di sini nih menjawab ya. Itu lebih enak diterjemahkan. Lalu dia menjawab. Ya. La adri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, orang seperti ini ya ditanya dalam perkara agama dia bilang la adri, dia ini kebodohan yang ringan. Kebodohan yang ringan. Nah, ini kebodohan yang ringan. Jadi jangan malu-malu kata la adri tidak tahu. Saya baca dulu, saya tanya dulu, saya baca dulu, saya buka lagi kitab. Tidak usah malu. Kalau tidak tahu. Tasawur masalah agama, karena agama tidak boleh dibangun di atas tasawur yang salah. Apa-apa. Makanya dalam seri kita dengar wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Tanya ustaz yang lain. Tanya ustaz yang ini. Tidak usah malu, tidak usah gengsi. Tidak usah gengsi. Dia bukan aib. Nah, sekarang ini kebalik. Ini aib kalau tidak bisa jawab. Saya sekolah udah lama, mondok macam-macam. Tidak usah. Itu dibangun di atas waswas syaitan. Baik. Nah, kita baca lagi. Ini menarik kita malam ini. Baik. Ada selanjutnya, ada yang keluar dari wa kharaja biqaulina perkataan kami. Ala ma huwa alaihi. Ala huwa ma huwa alaihi. Apa idrakuhu ala wajhi yukhalifu au wa yukhalifu ma huwa alaihi wa yusamma jahal murakkab. Maksudnya kita dengar jahal murakkab. Baik. Artinya apa itu? Ada kalau dari definisi kita, pengertian kita, alama huwa alaihi. Sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan sebenar ini maksudnya alama huwa alaihi ini. Sesuai dengan sebenarnya apa adanya, hakikatnya. Apa dia yakni mengetahui idrakuhu, mengetahui ya sesuatu, mengetahui sesuatu dari segi yang menyelisihinya, dari segi yang menyelisihinya, dari segi yang menyelisihinya, sesuatu dari segi yang menyelisihi menyelisih apa? Menyelisihinya keadaan yang sebenarnya. Ya, mengetahui sesuatu dari segi yang menyelisihinya. Menyelisihinya apa nih? Keadaan yang sebenarnya. Ada orang nih, dia nih mengetahui sesuatu, tapi yang dia ketahui menyelisihi yang sebenarnya. Mengetahui yang sebenarnya ya, dia apa yang dia ketahui ini menyelisih. Nanti kita menyelisihi sebenarnya. Nah, orang kayak gini kebodohan murakkab,
kebodohan yang bertingkat-tingkat atau jahil murakkab sering kita dengar di kajian-kajian. Nah, parah sudah. Nah, ini menarik nih. Dia itu tahu, tapi yang dia tahu itu menyelisihi yang sebenarnya. Ini mudah sekali bahasanya, ini tidak susah amat kalau sulfi gitu. Mengatakan sesuatu. Nah, kalau kita contohin aja manusia. Satu manusia. Si manusia ini mengetahui sesuatu, tapi yang dia ketahui itu menyelisih yang hakikatnya yang sebenarnya. Nah, ini maksudnya. Makanya contoh perhatian di sini. Contohnya an yus'al. Nah, ada seorang ditanya mata kana Ghazal Badar, masih pertanyaan yang sama. Nah, lihat di sini, kapan terjadinya perang Badar? Maka dia jawab, apa dia jawab? Fi sanati tsalitsati minal hijrah. Dia jawab apa? Pada tahun ketiga Hijriyah. Nih. Mana letak salahnya? Letak salahnya adalah yang sebenarnya. Ini yang sebenarnya, ini yang hakikatnya nih. Yang benar itu adalah apa? Perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Nah, ya, pada tahun 2 Hijriyah. Nah, ini dia tuh tahu jawabannya pada tahun tahu jawabannya, tapi yang jawabannya dia menyelisihi jawaban yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya. Ya, perang Badar itu yang sebenarnya itu adalah 2 Hijriyah, pada tahun kedua Hijriyah. Taib. Nah, ini dia. Nah, paham insyaallah nih perbedaan jahil basit sama murakkab. Jahil basit itu ndak tahu semuanya, menyeluruh, dia ndak tahu. Kalau murakkab dia tahu tapi menyelisih hakikatnya sebenarnya, ya. Ini dia. Apa? Nah, kalau di sisi ilmu usul fiqh dia masuk. Nah, tapi al-muhim dia al-muhim adalah tidak semerta dinempelkan ke orang. Karena jangan sampai dia apa bahasanya itu. Balang kita mungkin sebaliknya, mungkin yang sebenarnya ilmunya itu kayak gitu yang mereka katakan, mereka berbuat. Nah, kalau kita malahan menyelisih yang sebenarnya, nah ini bisa masuk. Makanya kata ini ndak boleh sembarangan nempel ke orang. Kau bilang orang kamu nih jahil murakkab, kamu nih jahil basit, ndak boleh ditempel ke orang. Mungkin itu sebaliknya. Ya ini jadi ndak boleh mudah-mudah lah itu apa namanya fikihnya gitu. Orang ya begitu. Taib, nah ini dia. Taib. Kalau secara umum, iya jelaskan secara umum begini. Ya. Apa jahil murakkab itu? Secara umum iya bilang ini jahil murakkab kalau begini, tapi tidak boleh nempel ke orang. Nah, kadang orang itu nempel nanti kalau kita udah ngomong kayak gitu. Orang misalnya contoh gini, ada orang mengetahui sesuatu tapi yang dia ketahui menyelisih hakikat sebenarnya. Ya, ini namanya dalam usul fiqh jahil murakkab, jahil yang kebodohan yang bertingkat-tingkat. Ya, datanglah orang nempel ke orang, "Oh, kamu nih Mas, jahil murakkab, mau nempel kok nempel. Ini nih umum, enggak usah nempel ke orang." Kata umum jangan nempel ke orang. Iya, nah sekarang itu orang itu gitu, nempelin. Kalau ini nempelin, enggak boleh nempelin. Kalau yang umum biarin umum. Iya. Nanti kita akan pelajari umum. Dalam usul fikih itu ada umum, khusus. Jadi usul fikih ini menarik, ilmu kan udah kita bahas kemarin, ilmu usul fikih itu pengertiannya apa?
Ini ilmu yang bagus sekali. Para ulama menulis ya luar biasa. Nah, mungkin ringan-ringan dulu ya, ringan dulu ini matanya ya diselesaikan, baru itu syarahnya. Syarah kan tebal sekali tuh yang dipegang. Kalau di pondok ada juga nih syarahnya di sini. Tebal sekali itu syarahnya. Ya, nah mungkin cukup dulu ya. Insyaallah ada besok pagi kita lanjut lagi belajar usul fiqh. Nah, sebelum tutup cukup dulu, ada pertanyaan, nanti kita yang keluar dari nanti kita akan jelaskan idrokan jaziman yang keluar dan lanjut. Mudah-mudahan besok kita selesaikan sampai selesai ilmu. Nah, nanti al-kalam. Nah, ada pertanyaan? Semoga manfaat. Besok kita belajar lagi usul fiqh pagi, mungkin lebih awal ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.